Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 21 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Muhammad Alfariza Resendria dengan NIM akhir 067, lalu ada Areta Senoputri dengan NIM akhir 014. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan yang telah kami susun yang bersumberkan dari artikel yang berjudul Visualisasi Data Progres Program Vaksinasi COVID-19 Internasional Berbasis Tableau. Lalu pada slide selanjutnya ada pendahuluan, yaitu yang pertama ada COVID-19 yang pertama muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan virus ini menyebar dengan cepat dan menimbulkan dampak global. Lalu tujuan dari laporan ini disusun yaitu adalah untuk memvisualisasikan negara dengan vaksinasi tertinggi dan memvisualisasikan jenis vaksin yang paling banyak digunakan, serta dapat memberikan wawasan mengenai jenis vaksin dan persebaran vaksinasi di dunia. Lalu pada slide selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori yang pertama ada tentang penjelasan tentang COVID-19, yaitu COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang sangat menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dengan gejala seperti demam, batuk, dan dampak serius pada organ yang berbeda. Lalu dasar teori yang kedua adalah menjelaskan tentang vaksinasi, yaitu proses pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu, termasuk COVID-19. Lalu dasar teori yang ketiga yaitu adalah mengenai tablu. Tableau adalah perangkat lunak untuk visualisasi data, analisis, dan juga pelaporan dengan berbagai jenis, yaitu ada tableau publik yang salah satunya adalah publik yang dapat digunakan secara gratis, tetapi memiliki keterbatasan seperti dalam hal penyimpanan dan keamanan data. Lalu setelah selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian kali ini ada 5 proses, yaitu ada studi literatur, pengumpulan data, pra-pemrosesan data, visualisasi data dengan menggunakan Tableau. Nah, untuk sumber dataset, dataset yang pertama yaitu dapat diunduh dari link Kaggle seperti yang tertera pada layar, yang berisikan data jumlah populasi di berbagai negara pada tahun 2020. Lalu yang kedua ada sumber dataset yang kedua yang diunduh dari link Kaggle yang dapat tertera pada layar, yang berisikan nama negara dan jumlah penduduk tervaksinasi serta jenis vaksin di negara tersebut pada range Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021. Nah, Nah, baik lalu untuk untuk data. selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Rita. Nah, baik. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang dataset satu. Jadi dataset satu tadi ini berisi 235 negara beserta jumlah penduduknya dan 11 kolom yang mewakili fitur negara yang berbeda-beda. Dataset yang pertama ini adalah kumpulan data yang cukup baru yang diambil pada tahun 2020. Nah, berikut adalah variabel-variabel yang ada pada dataset tersebut. Nah, dataset yang di bold dan underline ini merupakan variabel yang akan digunakan nanti saat visualisasi. Selanjutnya, dataset yang kedua terdapat 15 kolom dan 19.117 baris data vaksinasi dari berbagai negara serta 4 kolom dan 4.037 baris jenis vaksin tersebut. Nah, di sini yang digunakan yaitu country, total vaccination per 100, dan vaksin. Nah, selanjutnya masuk ke uji coba dan pembahasan. Ini memvisualisasikan negara dengan vaksinasi tertinggi. Dapat dilihat pada gambar, di sini ada teks tabel, tabel. Nah, di sini dapat dilihat yang paling tinggi yaitu negara Gibraltar. Juga dapat dilihat pada visualisasi horizontal bars. Nah, dapat dilihat dari kedua gambar ini bahwa negara dengan vaksinasi paling tinggi yaitu adalah Gibraltar. Selanjutnya, visualisasi menggunakan simbol maps. Nah, pada simbol maps ini terdapat titik-titik seperti ini, di mana yang paling besar titiknya adalah Gibraltar, yaitu negara dengan vaksinasi tertinggi. Nah, lalu selanjutnya ada terkait simbol map yang memvisualisasikan terkait vaksin pada negara Indonesia.
Nah, dapat terlihat pada layar, yaitu menunjukkan visualisasi terkait sebaran vaksin COVID-19 di Indonesia. Dapat dilihat detail vaksinasinya juga, seperti nama vaksin yang digunakan, yaitu adalah Oxford atau AstraZeneca, lalu Sinovac. Lalu ada rata-rata vaksinasi perharinya, dapat kita lihat, yaitu sebesar 209,324. Lalu ada terkait populasinya juga, yaitu sebesar 274 juta 21.604. Lalu ada persentase vaksinasi yaitu sekitar 8,5%. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi jenis vaksin yang paling banyak digunakan. Di sini kami menggunakan visualisasi highlight table dan packet bubbles. Nah, dapat dilihat pada highlight table ini yang berwarna paling pekat adalah Oxford AstraZeneca sejumlah 165 negara yang menggunakannya. Jadi, dapat dilihat pada packet bubbles bahwa vaksin Oxford AstraZeneca adalah jenis vaksin yang paling banyak digunakan. Nah, lalu selanjutnya ada visualisasi terkait tree maps yang menunjukkan terkait jenis vaksin yang paling banyak digunakan. Jadi pada tree maps ini terlihat jika suatu segmen persegi panjang semakin besar, maka semakin banyak negara yang menggunakan jenis vaksin tersebut. Sehingga dapat dilihat pada tree maps di atas yang tertera pada layar, yaitu vaksin yang paling banyak digunakan yaitu Oxford atau AstraZeneca. Nah, lalu untuk ada kesimpulan dasaran, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu visualisasi data menggunakan Tableau telah membantu memahami perbedaan dalam jenis vaksin yang digunakan. Nah, selain itu, dapat juga kita simpulkan terkait tingkat vaksinasi di berbagai negara. Nah, Gibraltar memiliki tingkat vaksinasi tertinggi dan juga Oxford atau AstraZeneca merupakan jenis vaksin yang paling banyak digunakan secara global, yaitu sebanyak 165 negara. Lalu ada yaitu saran yang pertama yaitu terus memantau dan memperbarui data vaksinasi. Lalu saran yang kedua yaitu melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak vaksinasi terhadap herd immunity dan mutasi virus. Lalu saran yang selanjutnya yaitu terus menggunakan visualisasi data untuk menyampaikan informasi vaksinasi secara efektif kepada publik. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini ada link jurnal yang kami gunakan, kemudian ada link data yang kami gunakan, dan juga link YouTube ini. Nah, berikut adalah daftar pustakanya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 21 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Muhammad Alfariza Resendria dengan NIM akhir 067, lalu ada Areta Senoputri dengan NIM akhir 014. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan yang telah kami susun yang bersumberkan dari artikel yang berjudul Visualisasi Data Progres Program Vaksinasi COVID-19 Internasional Berbasis Tableau. Lalu pada slide selanjutnya ada pendahuluan, yaitu yang pertama ada COVID-19 yang pertama muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan virus ini menyebar dengan cepat dan menimbulkan dampak global. Lalu tujuan dari laporan ini disusun yaitu adalah untuk memvisualisasikan negara dengan vaksinasi tertinggi dan memvisualisasikan jenis vaksin yang paling banyak digunakan, serta dapat memberikan wawasan mengenai jenis vaksin dan persebaran vaksinasi di dunia. Lalu pada slide selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori yang pertama ada tentang penjelasan tentang COVID-19, yaitu COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang sangat menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dengan gejala seperti demam, batu, dan dampak serius pada organ yang berbeda. Lalu dasar teori yang kedua adalah menjelaskan tentang vaksinasi, yaitu proses pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu, termasuk COVID-19. Lalu dasar teori yang ketiga yaitu adalah mengenai Tableau. Tableau adalah perangkat lunak untuk visualisasi data, analisis, dan juga pelaporan dengan berbagai jenis, yaitu ada Tableau publik yang salah satunya adalah publik yang dapat digunakan secara gratis, tetapi memiliki keterbatasan seperti dalam hal penyimpanan dan keamanan data.
Lalu setelah selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian kali ini ada 5 proses, yaitu ada studi literatur, pengumpulan data, pra-pemrosesan data, visualisasi data dengan menggunakan Tableau. Nah, untuk sumber dataset, dataset yang pertama yaitu dapat diunduh dari link Kaggle seperti yang tertera pada layar yang berisikan data jumlah populasi di berbagai negara pada tahun 2020. Lalu yang kedua ada sumber dataset yang kedua yang diunduh dari link Kaggle yang dapat tertera pada layar yang berisikan nama negara dan jumlah penduduk tervaksinasi serta jenis vaksin di negara tersebut pada range Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021. Nah, Nah, baik lalu untuk untuk data. selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Rita. Nah, baik. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang dataset satu. Jadi dataset satu tadi ini berisi 235 negara beserta jumlah penduduknya dan 11 kolom yang mewakili fitur negara yang berbeda-beda. Dataset yang pertama ini adalah kumpulan data yang cukup baru yang diambil pada tahun 2020. Nah, berikut adalah variabel-variabel yang ada pada dataset tersebut. Nah, dataset yang di bold dan underline ini merupakan variabel yang akan digunakan nanti saat visualisasi. Selanjutnya, dataset yang kedua terdapat 15 kolom dan 19.117 baris data vaksinasi dari berbagai negara serta 4 kolom dan 4.037 baris jenis vaksin tersebut. Nah, di sini yang digunakan yaitu country, total vaccination per 100, dan vaksin. Nah, selanjutnya masuk ke uji coba dan pembahasan. Ini memvisualisasikan negara dengan vaksinasi tertinggi. Dapat dilihat pada gambar, di sini ada teks tabel, tabel. Nah, di sini dapat dilihat yang paling tinggi yaitu negara Gibraltar. Juga dapat dilihat pada visualisasi horizontal bars. Nah, dapat dilihat dari kedua gambar ini bahwa negara dengan vaksinasi paling tinggi yaitu adalah Gibraltar. Selanjutnya, visualisasi menggunakan simbol maps. Nah, pada simbol maps ini terdapat titik-titik seperti ini, di mana yang paling besar titiknya adalah Gibraltar, yaitu negara dengan vaksinasi tertinggi. Nah, lalu selanjutnya ada terkait simbol map yang memvisualisasikan terkait vaksin pada negara Indonesia. Nah, dapat terlihat pada layar, yaitu menunjukkan visualisasi terkait sebaran vaksin COVID-19 di Indonesia. Dapat dilihat detail vaksinasinya juga, seperti nama vaksin yang digunakan, yaitu adalah Oxford atau AstraZeneca, lalu Sinovac. Lalu ada rata-rata vaksinasi perharinya, dapat kita lihat, yaitu sebesar 209,324. Lalu ada terkait populasinya juga, yaitu sebesar 274 juta 21.604. Lalu ada persentase vaksinasi yaitu sekitar 8,5%. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi jenis vaksin yang paling banyak digunakan. Di sini kami menggunakan visualisasi highlight table dan packet bubbles. Nah, dapat dilihat pada highlight table ini yang berwarna paling pekat adalah Oxford AstraZeneca sejumlah 165 negara yang menggunakannya. Jadi, dapat dilihat pada packet bubbles bahwa vaksin Oxford AstraZeneca adalah jenis vaksin yang paling banyak digunakan. Nah, lalu selanjutnya ada visualisasi terkait tree maps yang menunjukkan terkait jenis vaksin yang paling banyak digunakan. Jadi pada tree maps ini terlihat jika suatu segmen persegi panjang semakin besar, maka semakin banyak negara yang menggunakan jenis vaksin tersebut. Sehingga dapat dilihat pada tree maps di atas yang tertera pada layar, yaitu vaksin yang paling banyak digunakan yaitu Oxford atau AstraZeneca. Nah, lalu untuk ada kesimpulan dasaran, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu visualisasi data menggunakan Tableau telah membantu memahami perbedaan dalam jenis vaksin yang digunakan. Nah, selain itu, dapat juga
kita simpulkan terkait tingkat vaksinasi di berbagai negara. Nah, Gibraltar memiliki tingkat vaksinasi tertinggi dan juga Oxford atau AstraZeneca merupakan jenis vaksin yang paling banyak digunakan secara global, yaitu sebanyak 165 negara. Lalu ada yaitu saran yang pertama yaitu terus memantau dan memperbarui data vaksinasi. Lalu saran yang kedua yaitu melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak vaksinasi terhadap herd immunity dan mutasi virus. Lalu saran yang selanjutnya yaitu terus menggunakan visualisasi data untuk menyampaikan informasi vaksinasi secara efektif kepada publik. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini ada link jurnal yang kami gunakan, kemudian ada link data yang kami gunakan, dan juga link YouTube ini. Nah, berikut adalah daftar pustakanya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.